Shalom kepada semua, selamat hari Natal. Saya ucapkan kepada saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Natal, kita sama-sama mendengarkan tentang pengharapan melalui palungan di mana tempat Yesus lahir ataupun tempat Yesus dibaringkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan syurga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah datang untuk kami semua, untuk memberikan kami kehidupan yang sejati dan kekal. Kami yang percaya, kami akan mendengar firman-Mu dengan penuh kesungguhan. Biarlah firman-Mu mengajar kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam Lukas 2 ayat 6 sampai yang ke-7, firman Tuhan seperti ini. Ketika mereka di Bait Lahim, tibalah masanya bagi Maria untuk bersalin. Dia melahirkan seorang anak lelaki, anaknya yang sulung. Anak itu dibendungnya lalu diletakkan di dalam palung, karena mereka tidak mendapat tempat untuk menumpang. Inilah Injil Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi, setiap kita ada perkara yang kita akan nantikan, terutamanya ketika ibu ataupun salah seorang daripada ahli keluarga kita akan menanti kelahiran bayi yang dikandung. Kita tidak sabar menunggu, kita juga gembira karena kita ada ahli keluarga yang baru. Kita akan menyambutnya dengan penuh persediaan dan tidak sabar. Tetapi bayi yang dikandung oleh Maria tidak disambut seperti kegembiraan, terutamanya di dunia ini pada ketika itu. Tetapi kegembiraan para malaikat di surga, Yusuf dan juga Maria mempunyai sukacita dan damai di dalam diri mereka. Mereka menunggu kelahiran bayi itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, yang memberikan kita damai serta pengharapan yang besar untuk kita umat manusia. Dalam Injil Lukas tidak mencatatkan tentang cabaran dalam kehidupan mereka semasa Maria mengandung, semasa Yesus Kristus lahir. Tetapi Lukas mencatatkan tentang kelahiran Yesus Kristus di kandang domba dan tidur di palungan. Situasi ini menunjukkan bahwa kelahiran Yesus Kristus tidak sama seperti bayi yang lain. Bayi yang lain disambut dengan lampin dan tempat yang sangat bersih. Tetapi Yesus Kristus tidak seperti itu. Tiada tempat untuk Yesus Kristus kecuali kandang domba dan di palungan sebagai tempat tidurnya. Sejarah yang tercatat di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai yang ke-7 ini adalah penggenapan bagi Mika 5 ayat 1 sehingga yang ketiga. Saudara-saudari boleh merujuk di dalam Alkitab, yaitu Mika 5 ayat 1 sampai yang ketiga. Message utama Lukas dalam Injil ini ialah Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang sesat. Yesus Kristus lahir dan menjadi manusia agar kita dapat melihat dan menteladani Kristus. Dia menebus kita daripada dosa-dosa kita, dan Dia mencapai tujuan ini dengan cara menyerahkan nyawanya. Inilah tanda kasih Tuhan kepada kita. Melalui Dia, kita memiliki pengampunan dan pengharapan yang begitu besar. Marilah kita menyambut Tuhan kita. Marilah kita menyambut Kristus, karena Dialah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Marilah kita menyambut Dia sama seperti malaikat dan para gembala di padang. Termulialah Allah di langit yang tertinggi, dan di atas bumi sejahteralah manusia yang menyenangkan hatinya. Lukas 2 ayat 14.
Inilah Injil Kristus. Marilah kita sama-sama mempelajari makna semua ini ataupun makna palungan, di mana tempat Kristus telah dibaringkan ketika dia baru dilahirkan. Ada 3 hal yang saya ingin kongsikan kepada kita semua. Pertama sekali adalah palungan itu tanda Yesus Kristus bersedia menjadi roti yang hidup. Palungan ataupun palung adalah tempat untuk makanan hewan ternakan seperti domba yang terdapat pada ketika itu. Ini menandakan Yesus Kristus datang untuk menjadi roti yang hidup dan juga bersedia menjadi korban untuk kita. Rancangan Allah untuk menyelamatkan dunia melalui kelahiran Yesus adalah satu peristiwa yang mencatatkan sejarah. Tetapi semua ini merupakan cerita dongeng ataupun legenda bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah hadiah yang terbesar untuk kita semua, dan karya penyelamatan itu adalah percuma, tetapi sangat mahal harganya. Ianya akan menjadi murah di mata orang yang tidak percaya kepada Kristus. Hal yang ketiga yang kita sama-sama pelajari adalah palungan adalah tanda kerendahan hati Kristus. Setiap kita dilahirkan dan disambut dengan penuh sukacita, begitu juga dengan Kristus. Dia disambut dengan sukacita oleh para gembala, para malaikat, dan juga Yusuf dan Maria. Tetapi tidak seperti kita yang mendapat tempat yang begitu istimewa. Yesus Kristus lahir dengan penuh kerendahan hati, di mana tempatnya hanya kandang domba dan dibaringkan di dalam palungan. Palungan adalah tempat makanan ternakan hewan. Dia sanggup menjadi yang terendah, padahal Yesus Kristus adalah paling tertinggi. Hal yang ketiga dan yang terakhir yang saya ingin kongsikan kepada saudara-saudari semua adalah palungan menunjukkan suatu perkara yang baru. Ketika kita lahir di hospital, kita diberikan tempat, kita dibersihkan. Tetapi Yesus Kristus dilahirkan di tempat seperti ini. Pernahkah kita lahir ataupun pernahkah kita melihat adakah salah seorang daripada kita yang lahir seperti begini? Saya tidak dapat menjawabnya, tetapi secara pribadi saya tidak pernah. Ini adalah suatu perkara yang baru bagi kita. Oleh itu, ketika kita menyambut Natal, sambutlah dengan penuh sukacita. Karena menyambut Natal ini bermakna kita memperbaharui diri kita. Kita memperbaharui diri kita secara pribadi, di dalam keluarga kita, dan juga di dalam gereja kita. Menyahut panggilan Tuhan dan menyambut Dia, akan ada perubahan dari sikap kita dan perubahan daripada perilaku kita, yaitu kerendahan hati, bersedia untuk meninggalkan perkara yang lama, kesetiaan dan pengorbanan di dalam diri kita, sama ada tenaga dan juga keuangan dalam pelayanan. Arti kata lain, kita bertumbuh lalu berbuah di dalam Kristus. Walaupun pandemik ini jangan jadikan alasan sebagai satu halangan kita untuk bertumbuh di dalam Kristus. Akhir kata dari saya, marilah sama-sama menyambut Kristus dan jadikan tubuh kita ataupun diri kita sebagai tempat untuk Yesus Kristus. Selamat hari Natal semua.
Tuhan memberkati. Terima kasih karena kita sudah belajar bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik kepada kita semua. Inilah firman Tuhan yang kita pelajari sama-sama pada hari ini. Merry Christmas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena lahir untuk kami semua. Terima kasih karena Engkau sudah mengajar kami melalui kehidupan-Mu. Engkau merendahkan diri di hadapan manusia untuk mengajar kami arti kehidupan sebagai orang Kristen. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah lahir dan datang untuk kami. Kami pasti akan menanti kedatangan Engkau yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.